60% belanja masyarakat itu berada di bahan pangan. Dari bahan pangan ini, 38% itu untuk kebutuhan bahan pokok. Tanggapan Pak Kadis sendiri tentang dicabutnya kembali HET itu? Sebenarnya untuk kelangkaan minyak goreng itu ada juga yang dikatakan penimbunan, ada juga yang dibuat langka. Kita ketahui bersama harga minyak goreng saat ini masih melambung tinggi. Berbagai komoditas juga mulai merangkak naik seperti gula di beberapa daerah. Fenomena ini cukup meresahkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil menengah yang memakai minyak goreng sebagai bahan baku. Untuk mengetahui seperti apa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menjaga stok dan stabilitas harga jelang Ramadan, saya akan berbincang santai dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bapak Arlin Aryasta. Sudah ada di samping saya. Pak Arlin ini salah satu kepala dinas di pemerintah Kota Makassar yang paling banyak diuber-uber oleh wartawan, oleh masyarakat karena sangat berkaitan dengan gejolak harga minyak goreng. Tapi sebelum kita mengulas tentang minyak goreng, pertama kali saya ingin mendengar uraian Pak Kadis sendiri tentang progres di Disdak Makassar sebagai leading sektor dalam bidang perdagangan dan pengelolaan pasar seperti apa? Ya. Jadi terima kasih Mbak Heni, ini para pemirsa semua, bahwa Dinas Perdagangan Kota Makassar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan atau urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian. Maka di bidang perdagangan itu ada beberapa tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Yang pertama terkait dengan sarana dan prasarana perdagangan. Yang berikutnya terkait dengan pengembangan ekspor impor. Yang berikutnya terkait dengan standarisasi dan perlindungan konsumen. Berikutnya terkait stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting. Urusan di bidang perdagangan ini dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang searah kita ikuti dengan RPJMD Kota Makassar, program prioritas Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, semua mengarah kepada visi pemerintah Kota Makassar untuk menunjukkan masyarakat Makassar yang somberet dan smart city. Jadi untuk terkait dengan kegiatan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting, bahwa bahan pokok ini merupakan suatu yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari belanja masyarakat itu berdasarkan survei Sensus Ekonomi Nasional itu 60% belanja masyarakat itu berada di bahan pangan. Dari bahan pangan ini 38% itu untuk kebutuhan bahan pokok. Bahan pokok. Inilah yang membuat pemerintah juga mengambil langkah dalam rangka stabilisasi stok dan ketersediaan. Itu merupakan program pemerintah, baik dari kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dari kabupaten kota. Untuk di pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perdagangan terkait stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting, kita melakukan pemantauan secara rutin, bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah, bersama-sama memantau perkembangan fluktuasi harga, khususnya komoditas volatile food ini. Volatile food ini yang senantiasa cenderung berfluktuasi, di mana fluktuasi harga itu dipengaruhi khususnya mulai dari bagaimana tingkat produksi, selanjutnya distribusi, begitu juga dengan pola konsumsi di tingkat masyarakat, ya seperti itu. Ada tupoksi lain seperti pengelolaan pasar di bawah koordinasi Disdak Makassar. Bagaimana dengan manajemen pengelolaan pasar tradisional di Kota Makassar? Kalau di sarana dan prasarana perdagangan, khususnya pasar tradisional itu, kalau pengelolaannya berada di bawah PD Pasar Makassar Raya. Namun dari segi penyiapan sarana dan prasarana perdagangan, kami dari Dinas Perdagangan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait bagaimana revitalisasi maupun pengembangan pasar-pasar tradisional ini di seluruh Indonesia. Memang Bapak Presiden, Bapak Jokowi ini mengarahkan untuk pengembangan atau revitalisasi
pasar-pasar tradisional sebagai sendi-sendi perekonomian masyarakat. Selanjutnya di pemerintah Kota Makassar, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota ini lagi mendorong pengembangan pasar tradisional ini menjadi smart pasar. Smart pasar. Sesuai dengan visi dan misi kita, Smart Sombere dan betul. Smart City itu apalagi ditingkatkan lagi menjadi smart pasar, maka kita mencoba melakukan kajian-kajian bagaimana untuk dan perencanaan untuk pengembangan sebagai smart pasar di Kota Makassar. Jumlah pasar tradisional di Kota Makassar berapa, Pak? Pasar tradisional di Kota Makassar itu ada 18 pasar tradisional. Itu yang kita lakukan pengelolaannya dilaksanakan oleh PD Pasar. Namun kami senantiasa berkoordinasi bagaimana terkait sarana dan prasarana yang ada di pasar tersebut. Ini memang membutuhkan perhatian kita semua, karena kalau kita tidak melakukan perhatian khusus kepada pasar tradisional, maka akan tergerus oleh pasar-pasar atau toko-toko modern. Toko-toko modern. Ya, betul sekali. Jadi ada fokus perencanaan termasuk support anggaran di tahun ini untuk pasar tradisional di Makassar ya. Nah, ini tema yang cukup menarik tentang minyak goreng. Kemendak per 16 Maret 2022 menerbitkan Permendak nomor 11 tahun 2002 yang mencabut ketentuan harga eceran tertinggi Permendak nomor 06 tahun 2022 tentang penetapan HET minyak goreng. Tanggapan Pak Kadis sendiri tentang dicabutnya kembali HET ini? Jadi kebijakan penetapan harga eceran tertinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat, itu berdasarkan analisis ataupun kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga tersebut. Di mana mulai dari faktor produksi, bahan baku untuk produksi minyak goreng itu sendiri, begitu juga dengan proses-proses produksinya, terkait dengan proses distribusi. Kemarin kita perhatikan bahwa untuk pemberlakuan HET di toko-toko retail memang berjalan di 14.000 per liter, namun di pasar-pasar tradisional ini menjadi langka. Menjadi langka, ataupun kalau ada dia harganya di atas HET. Oleh karena itu pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan HET itu untuk minyak goreng curah 14.000 per liter, 15.500 per kilogram untuk minyak curah yang dikhususkan untuk masyarakat konsumen, masyarakat pelaku UMKM, menengah ke bawah itu untuk minyak curah. Sementara minyak kemasan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ini untuk mendorong distribusi stok ini menjadi lebih lancar, jadi tujuannya itu bagaimana distribusi tersebut menjadi lebih lancar tersalurkan ke titik-titik distribusi yang seharusnya. Dan juga di berita-berita nasional, berita lokal juga ditemukan banyak mafia minyak goreng atau oknum pedagang yang nakal ini. Kenapa sampai masih ada nimbun? Bagaimana sebenarnya model pengawasan? Apakah ada satgas tersendiri yang dihadirkan untuk mengawasi alur distribusi ini? Jadi memang tugas kita itu melakukan pemantauan termasuk terhadap proses distribusi. Maka untuk distribusi kita melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi karena ini menyangkut lintas kabupaten kota. Kedua dengan Satgas Pangan termasuk Satgas Pangan Polda Sulawesi Selatan untuk memantau hambatan atau sumbatan distribusi tersebut. Sebenarnya untuk kelangkaan minyak goreng itu ada juga yang dikatakan penimbunan, ada juga yang dibuat langka. Dibuat langka istilahnya ini sebenarnya mereka terdistribusi, tetapi terdistribusinya tidak ke titik-titik yang seharusnya. Sehingga pedagang-pedagang kita di pasar tradisional itu tidak mendapatkan stok yang dari jalur seharusnya. Sehingga mereka mendapatkan di atas harga yang seharusnya berlaku di mekanisme distribusi tersebut. Nah, yang dibuat langka ini sebenarnya yang seberapa kuat sih power pemerintah untuk menjangkau untuk mengatur itu? Makanya kemarin dua pekan lalu arahan Bapak Kapolri bersama Bapak Menteri Perdagangan itu ke seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota, begitu juga dengan jajaran kepolisian untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi tersebut. Ini yang kita lakukan juga
komunikasi dengan para distributor, kita membentuk forum distributor untuk sama-sama bagaimana bekerja sama, mengajak, mensupport bagaimana kebijakan minyak goreng ini dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Iya, berarti semua stakeholder dilibatkan, termasuk sebenarnya partisipasi warga, publik. Misalnya kalau melihat ada kejanggalan atau teman-teman di lapangan bisa langsung melaporkan ke Dinas Perdagangan. Sepersibuk ini di Sedak Makassar. Terkait stabilitas harga, langkah-langkah apa saja sih yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan stok pangan di bulan Ramadan? Saya membaca terakhir ada rencana untuk distribusi minyak curah 20.000 liter ya, atau pasar Ramadan itu seperti apa? Jadi terkait dengan langkah stabilisasi harga, memang pemerintah kabupaten kota itu mempunyai alternatif kebijakan, itu dirumuskan bersama di tim pengendali inflasi daerah. Komoditas-komoditas apa yang ini mengalami kelangkaan dari stok atau kan mengalami kenaikan harga yang tidak wajar, itu dilakukan intervensi kebijakan. Apabila stoknya kurang, maka dilakukan operasi pasar untuk melakukan supply stok kepada titik-titik yang dianggap memerlukan. Oleh karena itu, di menghadapi Ramadan ini senantiasa kita berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi, Satgas Ketahanan Pangan yang telah diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota untuk lebih optimal dalam melakukan pemantauan. Maka kita senantiasa ini kegiatan operasi pasar maupun pasar murah itu senantiasa terjadwal untuk melakukan langkah-langkah intervensi kebijakan. Operasi pasar itu untuk menyuplai stok, sementara operasi pasar murah itu untuk memberi kemudahan kepada warga masyarakat khususnya berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan pokok yang dimana di bulan Ramadan khususnya itu cenderung berfluktuasi. Kenapa berfluktuasi di bulan Ramadan? Karena tingkat konsumsi masyarakat yang lebih tinggi, sehingga dibandingkan dengan produksi yang tetap, sehingga ada kenaikan-kenaikan di komoditas-komoditas tertentu. Oleh karena itu pasar murah kita jadwalkan, pasar murah Ramadan saya kira ini merupakan program seluruh kabupaten kota yang merupakan program rutin, dan operasi pasar kita melakukan analisa-analisa stok-stok yang kurang di pasar-pasar. Ini nih saya mewakili keresahan emak-emak di Kota Makassar. Saya membaca satu pertanyaan di sosial media yang agak nyeleneh. Makassar baru-baru ini menggaungkan Makassar menuju kota metaverse, Makaverse. Ada mama yang bertanya nih Pak Kadis, bagaimana sih Makaverse ini bisa menjawab kelangkaan minyak goreng? Berbagai inovasi juga dimunculkan oleh Dinas Perdagangan. Saya membacanya ada 5. Bisa digambarkan sedikit dan kaitannya dengan itu? Jadi Makassar menuju Makaverse ini merupakan program yang digaungkan oleh Bapak Wali Kota ini yang mengajak kita semua untuk melakukan khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mempunyai lompatan-lompatan pemikiran bagaimana mewujudkan masyarakat atau Kota Makassar ini yang lebih maju lagi, 2 kali tambah baik, itu melalui program-program inovasi, melakukan transformasi digital yang darinya berlaku Makassar analog ini menjadi transformasi digital. Ini apa artinya? Ini mengajak kita melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perkembangan zaman, di mana nantinya termasuk pasar kan sebenarnya kita sudah berjalan juga dengan pasar-pasar dilakukan digitalisasi. Pembayaran menggunakan transaksi digital, hal-hal. Jadi dari nanti kami juga Dinas Perdagangan mensupport kegiatan ini, membuat sistem informasi usaha perdagangan termasuk pasar-pasar, seluruh pelaku-pelaku usaha yang mana kita bisa mengetahui di mana berdasarkan basis kewilayahan, di wilayah mana produk-produk unggulan kita, di mana tempat produksinya, bagaimana pemasarannya, terus begitu juga pelaku-pelaku usaha dan pasar-pasar kita di mana lokasinya, komoditas apa saja yang tersedia, apa yang kurang, itu bisa di dalam satu sistem informasi atau aplikasi. Ya, jadi memang muaranya bagaimana menciptakan iklim pasar yang lebih adil, mensejahterakan seluruh warga Kota Makassar.
Menurut Pak Arlin sejauh ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, apa hambatan dan kendala yang dihadapi di SDAK dalam mendorong iklim perdagangan yang sehat di Kota Makassar? Yang pertama, memang tantangan di bidang urusan perdagangan ini karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat yang banyak, maka di sini dinamikanya itu sangat tinggi. Itu yang pertama, dinamikanya sangat tinggi. Maka kami berupaya senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, begitu juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tentunya dengan arahan Bapak Wali Kota dengan Ibu Wakil Wali Kota, kita semua berjalan berdasarkan rencana kerja, rencana strategis, begitu juga dengan RPJMD yang sudah disusun sedemikian rupa dengan masukan-masukan dari tim ahli pemerintah kota. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan menuju visi dan misi yang Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota telah canangkan. Oke, dan tentunya untuk pesan atau peran atau positioning pemerintah kota memediasi aspirasi dan harapan warga Kota Makassar seperti itu. Nah, terakhir sekaligus jadi closing statement dari Pak Arlin sendiri, harapan-harapan untuk Kota Makassar khususnya yang berkaitan dengan wilayah kerja Dinas Perdagangan bisa disampaikan. Yang pertama tentu kami mengharap dukungan dari berbagai pihak stakeholder di bidang perdagangan. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan, bagaimana sistem informasi atau big data di urusan perdagangan ini. Ini gunanya apa? Ini sangat banyak gunanya untuk pengembangan ke depan, baik keuntungannya dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya kita berharap pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi di Kota Makassar ini dapat terus terdorong dan berjalan. Kita tahu dari 2 tahun terakhir ini hantaman pandemi COVID yang melanda termasuk di Kota Makassar ini betul-betul menghantam pelaku-pelaku usaha di Kota Makassar ini. Ini kita harap bagaimana dapat berjalan dengan baik. Yang kedua terkait dengan stabilisasi harga dengan bahan pokok dan bahan penting. Memang ini merupakan tugas yang senantiasa kita harus selalu lakukan secara terkoordinasi karena fluktuasi harga itu senantiasa ibarat cuaca yang saat ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba seperti itu. Ini kita melakukan koordinasi dan kita harap masyarakat semuanya mari kita bersama-sama menjaga stabilisasi harga ini dengan tidak panik buying ataupun melakukan pola konsumsi dengan wajar. Bapak Wali Kota Makassar kemarin mencanangkan Festival Makassar Rebus Pangan. Ini merupakan salah satu alternatif untuk kelangkaan minyak goreng. Kita memperbanyak untuk melakukan konsumsi bahan pangan dengan direbus sehingga kebutuhan terhadap minyak goreng ini menjadi sedikit berkurang, meminimalisir. Dan juga dari sisi kesehatan tentunya akan menjadi lebih sehat. Oke, menarik. Festival Rebus. Jadi Pak Arlin ini sudah makan gorengan? Sudah. Masih sedikit-sedikit. Masih itu. Oke, tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana masyarakat ini ditenangkan misalnya sehingga mereka merasa punya kepastian, diberikan kepastian oleh pemerintah bahwa stok pangan di bulan Ramadan itu akan dicukupkan oleh pemerintah kita. Warga Kota Makassar yang kami cintai, demikian perbincangan saya dengan Bapak Arlin Ariesta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Mari bergerak bersama menyambut perubahan, karena spesies terkuat bukanlah mereka yang bertahan hidup, juga bukan mereka yang cerdas, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Itu kata Charles Darwin. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dalam rubrik Bapeda Corner. Semoga langkah-langkah penanganan yang diambil pemerintah betul-betul mampu meminimalisir persoalan yang terjadi untuk Makassar yang terus 2 kali tambah baik.